Kak Feby. Enggak. Halo. Oke, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Habis ngapain nih Kak kalau boleh tahu? Tadi tuh udah pada nungguin banget loh Kak. Oh ya? Iya banget. Oh, udah nungguin. Abis beli helm sepeda. Ya, oke. Seru banget kayaknya. Oke, jadi sebenarnya pertama-tama aku mau jelasin dulu sebenarnya di Ngobras ini tuh apa. Nah, Ngobras itu adalah ngobrol santai yang merupakan salah satu program kerja dari Departemen Seni dan Budaya BEM UI 2020. Bisa dibilang juga program kerja dadakan karena memang baru banget ada pas semenjak pandemi ini, dan kebetulan juga Ngobras ini udah jalan di bulan ketiga. Dan kita bakal ngapain aja sih? Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Terus juga nanti di sesi akhir juga aku bakal buka Q&A. Tadi tuh sambil nungguin Kak Feby, aku udah minta buat audiens tanya-tanya di question box, dan ini udah lumayan ramai loh Kak question boxnya. Oh ya? Jadi udah lumayan ramai, jadi kayak bener-bener antusias banget buat tonton Kak Feby. Oke. Sebelumnya kenalin, aku Nafisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, angkatan 2019. Aku juga merupakan salah satu staf dari Departemen Seni dan Budaya BEM UI 2020. Di sini juga aku bakal nemenin Kak Feby ngobrol-ngobrol santai selama kurang lebih 1 jam ke depan gitu Kak. Oke, sekarang aku mau nanya nih, Kak Feby sekarang kesibukannya apa aja sih Kak? Aku sekarang kebetulan kalau untuk project sinetron lagi off dulu, baru selesai kemarin, terus jadi mau istirahat dulu. Paling aku masih ngejalanin YouTube aku aja sih, sama Instagram aku. Oke, berarti Lagi banyak melakukan hobi-hobi. mencoba hobi-hobi baru. apa aja Kak hobinya? Sekarang lagi ngapain aja nih kesibukannya, selain kayak mungkin kalau udah nggak acting gitu, sekarang lagi ngapain kesibukannya nih? Sepedahan. Oh, makanya tadi baru beli helm. Ya ampun, seru Tenis, banget. sepedahan. Terus apa lagi ya? Banyak deh. Oke, nah aku sekarang mau kayak tanya jawab cepet aja sih, dan pertanyaan juga cuma dikit banget kok. Oke, siap ya Kak? Jawabnya cepet, dan aku cuma bakal ngasih pilihan doang sih, jadi Kak Feby kayak cuma milih salah satu aja. Tentang Oke, apa? aku mulai tentang Kak Feby lah, tentang siapa Oh, lagi? tentang aku. Iya bener dong, tentang Kak Feby, kayak jawab aja Kakak pilih yang mana gini. Aku nanya pertama, Kakak pilih music atau acting? Acting. Oke, pilih karir di dunia hiburan atau akademis? Hiburan. Pilih bling atau putih abu-abu? Bling. Pilih girl band atau nyanyi solo? Karena sekarang udah solo, blingnya udah bener-bener jadi beling, udah bubar, jadi solo kali ya. Oke, pilih jadi lawyer atau entertainer? Karena aku belum pernah merasakan jadi lawyer, mungkin untuk saat ini jadi entertainer dulu kali ya. Tapi but still aku pengen banget nyobain kerja di bidang hukum. Nah, ini nih aku juga mau berkaitan sama tadi lawyer sama entertainer. Setahu aku tuh Kak Bibi pengen banget masuk FAUI, udah keterima nih, pokoknya pengen FAUI, pokoknya jadi lawyer gitu. Terus kayak kenapa, kayak rencananya mau ngelanjutin pendidikannya nggak, mau S2 atau gimana gitu? Kalau S2, kalau ditanya mau atau enggak, mau banget. Tapi kalau ditanya kapan, kayaknya not anytime soon deh. Maksudnya aku masih banyak opportunity dan maksudnya kerjaan juga di Jakarta dan di bidang yang aku lagi tekunin sekarang, di bidang entertain. Jadi ya kayaknya nggak dalam waktu dekat. Tapi kalau ditanya mau atau enggak, mau banget. Ya berarti nanti kira-kira ada nggak nih kepikiran buat mungkin nanti sooner or later bakal jadi lawyer, pengen lanjutin terus pengen jadi lawyer terus kayak ninggalin dunia hiburan gitu? Pengen banget. Maksudnya pengen nyoba untuk, maksudnya pengen tahu apakah emang aku benar-benar suka atau emang
apa ya, itu ya cuma kayak mimpi aja, tapi sebenarnya aku passionnya di dunia entertain. Tapi kalau ditanya pengen coba atau enggak, pengen banget. Nah sebenarnya Kak Feby ini mulai masuk ke dunia entertainment tuh mulai umur berapa dan gimana gitu? Kok bisa pas masih kecil udah bisa masuk ke dunia hiburan gitu, gimana sih Kak? Awalnya sih maksudnya emang aku dari kecil lumayan benci tampil, kayak di kaca tuh sering acting gitu dari kecil, terus kayak sering nyanyi, terus kayak sukanya fashion. Emang dari kecil udah kayak gitu. Terus mamaku ngeliat, oh kayaknya nih anak emang ada bakat nih, talenta di situ. Jadinya mamaku masukkan aku ke sanggar gitu, kayak sanggar acting gitu, tempat les acting. Terus dari situ mulai casting, terus dari casting mulai dapet tawaran ini itu iklan, sinetron, terus sampai sekarang. Sinetron pertama Kak Feby pas masih kecil apa tuh? Pertama banget. Apa ya? Lupa jujur kalau pertama banget. Umur berapa sih Kak kalau boleh tahu pertama kali mulai dapat tawaran acting? I think it's about 4, 5. Oh iya? Ya. Wow. Terus pas mulai masuk SD, SMP gitu-gitu, sekolahnya gimana? Kayak ketinggalan, banyak bolos? Enggak sih, untungnya emang aku sendiri senang sekolah. Aku senang banget sih. Ya aku senang sekolah, aku senang belajar. Jadinya kayak kadang suka kalau misalnya mau syuting udah malam, terus habis itu kadang mama sama papa tuh nggak tega kalau misalnya bangunin pagi-pagi sekolah lagi kan, sekolah pagi. Terus kadang aku tuh suka sampai nangis, kenapa nggak dibangunin? Nggak apa-apa, karena pengen banget sekolah. Emang anaknya senang sekolah, tapi jadi kalau untuk bagi waktu antara sekolah sama syuting dari kecil udah, maksudnya semua pihak yang bekerja sama-sama aku udah tahu kalau aku tuh sekolah biasa, bukan homeschool. Ya maksudnya dari SD sampai kuliah, dari TK sampai kuliah emang sekolahnya sekolah umum, sekolah reguler yang kayak masuk jam 7 pulang ya dari jam 12 sampai jam 3 gitu. Jadi mereka menyesuaikan waktunya sama aku gitu. Oh jadi baru mulai syuting gitu sepulang sekolah gitu Kak? Wow. Nah tadi kayak aku sempat nanya-nanya Blink, terus sempat nanya-nanya juga Putih Abu-Abu, kayak balik lagi ke tema kita, kelas balik masa cilik. Kayak aku tuh pengen banget bawa audiens buat balik ke masa-masa dimana Kak Feby masih main di Eneng dan Kosaki Ajaib, karena banyak banget kan request yang kayak aduh kangen banget nih Feby di Eneng dan Kosaki Ajaib, terus juga pas di Blink Putih Abu-Abu. Nah sekarang aku mau nanya nih tentang Blinknya nih. Pertama banget nih, Blink itu kebentuknya kapan, terus kayak gimana sih kok bisa ketemu berempat terus kayak jadi Blink gitu? Pertamanya tuh kita dikumpulin, terus kayak ada audisi juga. Audisinya kecil-kecilan sih. Jadi manajemen kita yang kenal-kenal aja sama manajemen kita kayak diundang, terus ada audisi kecil-kecilan. Terus ya udah deh, akhirnya kepilih kita berlima itu. Gitu. Terus pas udah di Putih Abu-Abu gitu kayak lebih pilih, kenapa tadi pas aku tanya kenapa pilih Blink atau Putih Abu-Abu, kenapa jawabnya pilih Blink? Karena kayak pilihannya nggak apple to apple deh. Maksudnya apa Blink sama Putih Abu-Abu? Kayak itu bareng kejadiannya bareng nggak sih? Kan bisa kakak disuruh milih lebih attach di Blink. Kan masalahnya Putih Abu-Abu juga kan yang main Blink. Iya itu masalahnya, kayak lebih suka di Blinknya aja, atau karena kan orang-orangnya sama nih, ada Blink juga kan di Putih Abu-Abu. Kayak kenapa lo dipilih berkarir di musik sama Blink ketimbang acting di Putih Abu-Abu? Nggak tahu, kayak pertanyaannya menurut aku pilihannya nggak apple to apple aja gitu loh. Tentu aja aku milih Blink karena kayak Putih Abu-Abu nggak akan ada kalau nggak ada Blink. Oh jadi tuh sebenarnya ada Blink duluan, makanya
Blink-nya dibikin sinetron apa gimana sih Kak? Kayak Iya, ada Blink duluan. Kita udah ngeluarin single kalau nggak salah, terus habis itu dapet tawaran buat main sinetronnya musikal, karena sinetronnya musikal dan maksudnya kita kan emang girl band, kita nyanyi, jadinya diambil karena maksudnya masih sesuai, masih sejalur gitu sama apa yang emang kita suka gitu. Jadi makanya aku juga bingung, kayak nggak apple to apple pilihannya. Oke. Saya tadi kan aku kayak nanya kenapa nih milihnya acting dibanding musik Kak. Tadi kalau misalnya refer ke pertanyaan pertama tadi. Karena kan maksudnya aku sekarang belum lagi musiknya juga. Masih prepare single, cuma masih ya karena satu dan lain hal masih agak sedikit terhambat. Dan sekarang lagi banyak tawaran dan maksudnya baru aja selesai kemarin itu ya stripping sinetron gitu. Oke, nah kira-kira ke depan nih dalam waktu dekat ini bakal ada project-project lagi nggak sih Kak? Doakan saja. Sinetron baru berarti? Insya Allah doain aja. Oke, udah banyak banget yang nunggu kayak project ke depannya Kak Feby apa aja sih gitu soalnya. Iya, doain aja ya guys. Nah, oke, aku mau nanya nih, kan tiba-tiba tuh, nggak tiba-tiba sih sebenarnya, kayak nama Blink lama-lama udah mulai nggak kedengeran, terus ada kabarnya kalau bubar. Nah, kalau boleh tahu nih alasan kenapa bubarnya tuh gimana sih, kayak emangnya cerita bisa bubarnya gitu? Karena ya emang udah lama juga ya kita, udah 6 tahun, terus kita ngerasa agak susah menyamakan waktunya gitu loh, karena masing-masing udah punya beberapa project sendiri-sendiri, terus jadinya kadang Blink tuh kalau manggung 3, nanti 1 nggak ada gitu kebanyakan, atau bisa aja berdua, jadinya menurut kita agak kurang wise aja kalau dipertahanin lagi. Tapi maksudnya ya nggak ada masalah sama sekali karena emang udah waktunya aja. Kayak berarti masalah kesibukan gitu nggak sih Kak? Kayak karena waktunya beda ya. Kayak benar. Nah, tadi kalian masih sering ketemuan kayak reunian, kayak masih main bareng. Masih gitu banget. Kayak kemarin kita sempat ngumpul di rumah Ivy. Terus kalau komunikasi sih menurut aku kita oke banget ya, maksudnya karena di luar hubungan profesional kerja as a Blink, kita sangat dekat. Kita maksudnya ya mungkin karena bareng-bareng terus ya, jadinya saling curhat, saling tahu kabar masing-masing, saling tahu kehidupan personal life masing-masing. Jadinya ya banget sih maksudnya. Tapi kalau ditanya sekarang ini emang karena kan pertama lagi pandemi juga, terus kedua masing-masing lagi sibuk sama kerjanya masing-masing. Kayak Priscilla tuh lagi bikin mini album, Sivia juga baru launching albumnya, Ivy juga baru launching albumnya, jadinya agak susah buat nemuin schedule yang berempat barengan gitu. Tapi kayak kalau sama Priscilla, kebetulan rumahku sama rumah Priscilla tuh deket, jadi kayak sempet beberapa kali main bareng. Oke, berarti emang masih maintain relationship sama mereka, masih ngobrol-ngobrol gitu ya, masih keep in touch banget berarti ya. Ada rencana comeback nggak, misalnya kira-kira kayak waktu kita nih kira-kira udah bisa ketemu terus nih, rencana comeback gitu tiba-tiba ada nggak? Kalau comeback sih kayaknya enggak ya. Tapi kalau misalnya ketemu lagi terus habis itu kayak dalam project yang sama, mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya comeback as Blink, enggak. Oke, berarti mungkin project baru lagi kali ya sama mereka berempat sama Blink. Iya. Maksudnya kalau project bareng-bareng sebagai maksudnya sendiri-sendiri, ya mungkin aja. Maksudnya kita nggak menutup kemungkinan, dan maksudnya kita senang kalau misalnya bisa punya project bareng-bareng lagi. Tapi kalau balik lagi sebagai Blink kayaknya enggak deh. Oke, nah tadi kan aku nanya bagi waktu pas zaman SD, SMP, SMA kayak ya udah sekolah biasa sama acting kayak ya oke.
kenapa sih bisa pas kuliah Kak Feby masih banyak project sebanyak pas kecil nggak sih? Kayak kalau misalnya banyak tuh Justru gimana aku caranya? kan stripping, stripping yang diam-diam suka kan pas kuliah. Keterimanya pas aku lagi kuliah. Maksudnya keterima UI itu pertama kali pas di tengah-tengah aku diam-diam suka. Oke, terus bisa lulus sampai 3,5 tahun doang tuh Kak. Kayak kok bisa gitu sambil sibuk-sibuknya. Masa kan kuliah beda gitu loh sama di sekolah. Waktunya nggak jelas, nggak tentu. Justru karena kuliah beda, jadinya kan waktunya bisa dipersonalize sesuai dengan nih kebutuhan aku. Berarti dulu dan pas maksudnya ya ngatur waktunya jadi lebih gampang karena maksudnya aku ngambil kelas ya yang sesuai. Oh iya bener sih, bener. Berarti kalau misalnya pas dulu di FAUI kan ya, dulu berarti pas di FA tuh kayak abis kuliah, abis syuting atau masih kayak ikut kepanitiaan atau organisasi di FH gitu, apa gimana? Masih juga. Ikut apa Kak dulu? Nama organisasinya BLS. Business Law Student. Yeah. Oke. Nah, nih kan orang-orang tuh ngeliat Kak Feby kayaknya karirnya bagus-bagus banget nih, kayak dari kecil sampai sekarang tuh sukses banget lah jadi seorang Feby Restanti. Nah sebenarnya tuh ada nggak sih kayak kesulitan yang pernah Kak Feby alamin? Pasti sebenarnya ada kan usaha-usaha yang pernah Kak Feby, orang-orang tuh nggak tahu gitu Kak Feby tuh pernah apa aja. Nah kayak boleh cerita nggak sih kayak Kak Feby tuh pernah kayak ngalamin kesulitan apa sih kayak selama berkarir lah ya? Ya apa ya? Kayaknya setiap perjalanan orang pasti ada ups and downs-nya. Ya kalau misalnya kesulitan, kayaknya enggak, biar lebih positif ya outcome-nya. Jangan dibilang kesulitan, mungkin pelajaran kali ya. Jadi kayak ya banyak. Misalnya nggak keterima di casting tertentu, nggak, terus misalnya perannya digantiin sama orang lain, gitu-gitu banyak sih kalau misalnya karir ya. Kalau dibilang akademis nih, selama kayak jangan dulu pas sekolah sampai kuliah gitu, kayak halangan apa sih, kayak ada rintangan kayak ya pasti ada juga ups and downs-nya, karena bagian downs-nya itu nih kayak pernah nggak sih? Ya apa ya, downs-nya nilai SMA aku naik turun karena sambil syuting juga, jadinya kadang di kelas suka ketiduran, terus suka beberapa kali nggak ngerjain tugas. Terus aku juga kalau misalnya yang titik terendahnya adalah aku sempat nggak keterima UI sekali. Oh jadi gap year gitu berarti ya? Iya, aku gap year. Aku nggak terima dulu sekali. Tapi untungnya karena jadi umur aku tuh umur kecepatan emang dari awal aku masuk sekolah itu tuh kecepatan setahun. Ceritanya anaknya kayak Feby mau sekolah dari kecil udah seneng sekolah. Terus jadi ya akhirnya kayak kalau mikir gap year, oh ya nggak apa-apa sih. Tapi emang pertama kali nggak keterima dulu UI. Nah emang dari dulu banget pengen FH atau apa ya, setelah tiba-tiba udah FH aja gitu, gimana? Kayak dari dulu pengen FH. Dari kelas 2 SMP, kayak dari SMP selalu kalau ditanya mau jadi lawyer, kalau misalnya kuliahnya di mana, maunya FH UI. Kenapa pengen jadi lawyer, Kak? Karena nggak mau, menarik aja kali ya kalau aku ngeliat berita gitu, terus ngeliat orang argumen, orang debat, terus kayak menarik. Terus habis itu kayak aku juga punya kakak sepupu yang lawyer juga, dan dia cukup doing well di bidangnya. Jadinya ya itu menginspirasi aku sih. Nah,
Oke. Nah, selama kan sekarang lagi kayak corona nih, kayak pasti rutinitas Kak Feby sekarang sama sebelum corona pasti beda nih. Nah, sekarang tuh aku mau tanya balik nih ke hobinya tadi Kak Feby, kayak ngapain aja sih sekarang Kak selama karantina ini? Hobi Kayak ngapain aja? iya kayak tadi aku bilang hobi. iya kayak yang tadi yang aku bilang, aku mencoba beberapa aktivitas baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Iya, maksudnya hobi-hobi baru seperti sepeda, terus aku rencananya mau diving juga, terus banyak deh, ditunggu aja. Berarti sekarang Kak Feby lebih update di YouTube ya? Dibanding... Iya, lebih ke sosial media ya. Oke, kita mulai coba lihat pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya. Oh ya guys, kalau kalian mau nanya, boleh banget taruh pertanyaan di question box. Nanti bakal coba aku baca-baca. Oke. Nah, sebenarnya Kak Feby tuh kalau nge-share di YouTube itu apa aja sih Kak isinya YouTube-nya? Kalau mungkin yang belum tahu nih, yang belum pernah buka YouTube Kak Feby, isinya apa aja sih biar siapa tahu mau mampir ke YouTube Kak Feby gitu. Aku mostly daily vlog sih, tentang hidup aku aja. Dan maksudnya hal-hal yang emang aku pengen share sama orang-orang. Kayak beberapa, ada juga dia yang emang aku ngomongin beberapa topik gitu. Nah, mungkin selain acting atau musik, kayak ketertarikan Kak Feby di bidang seni yang lain nih, ada nggak sih Kak yang lain? So far sih acting sama musik. Lebih ke acting sama musik ya? Kayak ada rencana nggak nyoba hobi baru lain tapi di bidang musik gitu? Sebenarnya aku pas PSBB sempat beli piano digital, belajar instrumen karena aku sebelumnya emang belum nggak bisa main alat musik gitu. Jadinya karena aku ngerasa pandemi ini nggak bisa kemana-mana, jadi aku mau nyoba maksudnya nambah skill tertentu gitu. Jadinya aku sempat beli piano digital juga. Berarti kalau yang selain musik atau acting gitu di bidang seni kayak belum ngelirik lain gitu ya Kak? Belum sih. Contohnya apa? Apa ya, misalnya kayak mungkin ngelukis atau misalnya ya ngelukis kayak banget kalau ngelukis. Aku kayak nggak banget di bidang lukis-lukisan. Garisku aja nggak lurus karena aku silinder, tidak, aku nggak bisa garis lurus. Tapi anyway, aku tuh udah beli kanvas sampai 2 karena karena itu aku pengen banget lihat orang pas lagi pandemi ini semua jadi pelukis, terus kayak ada banyak beberapa kelas yang online live gitu yang lukis, terus aku kayak wah menarik nih. Jujur aku udah beli kanvasnya, udah beli cat air ya, cat minyak ya, apalah segala macem, tapi melakukannya aja yang belum dilakuin. Oke nih, nah ini aku ada pertanyaan. Aku bakal tantuin di sini nih. Nah, aku bacain aja ya. Kira-kira apa sih rencana Kak Feby yang belum tercapai di tahun ini? Sebenarnya harusnya aku tahun ini pengen bikin single sendiri sih. Tapi kayaknya mungkin bakalan postpone sampai tahun depan deh. Oke, ini mungkin random sih dari aku, cuman aku pengen nanya, role model kakak nih di bidang seni, itu ada nggak? Kalau ada siapa? Kayaknya nggak ada. Maksudnya satu particular person yang bener-bener kayak aku look up to gitu, enggak sih. Kayak paling ya diambil, maksudnya apa yang bisa diambil gitu loh. Kayak misalnya profesionalitasnya kah, atau dia keren nyanyinya kah, atau actingnya jago banget kah gitu. Jadi maksudnya nggak ada satu
I can mention one name gitu untuk sebagai kayak satu yang menginspirasi aku banget. Semua orang, dan maksudnya semua orang yang pernah bekerja sama aku dan semua orang yang pernah kenal aku, maksudnya masing-masing ngasih pelajaran dan menginspirasi aku di bidang tertentu gitu. Oke, berarti mungkin karena mereka menginspirasi Kak Feby dengan caranya masing-masing ya, jadi kayak setiap orang kan unik gitu ya. True. Sorry. Aku ada pertanyaan nih dari Eni.barus.3. Apa sih motivasi Kak Feby untuk bisa jadi seperti sekarang ini? Jadi seperti sekarang tuh jadi gimana tuh maksudnya? Kayak sekarang kan Kak Feby jadi masuk ke dunia hiburan, jadi artis lah istilahnya, nyanyi juga, acting juga. Nah, dari kayak apa sih yang bikin Kak Feby pengen sukses dengan cara yang seperti ini gitu? Gimana ya, karena aku suka, aku passion di bidang ini, aku passion sama, maksudnya aku emang seneng, aku enjoy sama apa yang aku lakukan saat ini, dan alhamdulillah itu menjadi sumber rezeki lah, dan rezeki jadi penghasilan aku juga, jadi pekerjaan aku, jadinya ya win-win, hobi yang dibayar. Tapi maksudnya motivasinya karena emang aku seneng ngelakuinnya sih, jadi awalnya emang karena aku suka, ya benar-benar sesimpel aku. Karena emang suka aja ya, kayak jadi ya udah doing well aja, kayak jalanin aja dan tahu jadi seperti sekarang gitu ya Kak? Ya mengalir aja, dan alhamdulillah ternyata Tuhan kasih rezeki aku berlimpah, maksudnya lebih daripada yang aku bayangin, jadinya ya alhamdulillah sih. Oke. Nah, kayaknya aku ada pertanyaan lagi deh. Sebenarnya ada sih yang lebih spesifik mungkin. Bisa jawab nggak nih Kak? Atau mau dijawab nggak nih? Kapan sih bakal ada project baru lagi Kak? Gimana? Kapan ada project baru lagi? Belum tahu sih. Doain aja ya secepatnya ya guys. Lagi pengen istirahat dulu sih, lagi pengen nikmati hidup. Dan juga karantina lah ya seenggaknya karena corona juga, jadi kayak Kak Feby biasanya merasa jadi kayak terbatas banget nggak sih ruang geraknya gara-gara corona ini, kayak berubah banget nggak hidup Kak Feby dari yang sebelum corona sampai sekarang? Kayak dulu mungkin gampang keluar-keluar, sekarang kayaknya harus membatasi diri gitu Kak. Udah pasti kali ya, semua orang pasti merasakan dampak COVID-19 ini, dari pandemi ini, dari PSBB ini. Maksudnya kayaknya nggak ada orang pun yang nggak merasakan dampaknya. Maksudnya we are all struggling. Tapi untungnya alhamdulillah kalau untuk kerjaan sempat kemarin tuh nggak ada syuting sama sekali. Maksudnya bukan nggak ada syuting karena nggak ada syuting, tapi karena emang nggak bisa syuting, nggak boleh, karena kan PSBB banget tuh. Jadi syuting tuh dihentikan, nggak boleh ada kegiatan yang ramai-ramai. Tapi kalau sekarang ini udah berjalan seperti normal sih. Tapi kalau berarti project terakhir Kak Feby itu rampungnya gara-gara PSBB atau gara-gara emang udah kelar aja gitu? Bukan, emang kelar aja. Amin, semoga lancar Kak Feby ya projectnya. Oke, kalau dalam jangka panjang nih, keinginan yang banget kayak your goals at life gitu. At life? Ya. Goalsnya bisa makin ngerasa konten lagi dalam hidup, terus financial freedom by the age of 30, ya nikah, punya anak, apalagi ya bisa melakukan hal-hal hobi baru lagi sih, cobain banyak.
Mungkin nggak sih nanti dalam misalnya Kak Feby kayak udah misalnya dalam waktu jangka panjang banget nih, dalam berapa tahun ke depan yang baru lama banget masih kayak rencananya tuh bakal tetap di dunia hiburan terus, atau mungkin bakal fokus ke misalnya udah S2 nih, bakal udah stop dulu dari hiburan, terus mau mau sendiri aja, maksudnya mau kayak kehidupan kayak orang-orang normal gitu, mau jadi lawyer atau gimana sih? Deep insight pengennya sebenarnya kayak gimana sih Kak Feby? Belum tahu sih. Belum kepikiran ada, tapi jalanin aja ya. Ada. Kalau kepikiran ada, maksudnya apa yang aku mau aku tahu, cuma ya menjalani apa yang ada and make the most out of it gitu. Aku out banget di sini, aku kepo nih Kak Feby ini dalam mobil mau kemana sih Kak? Lagi OTW kemana nih? Bakal ada kesibukan lagi kah atau habis live atau gimana? Aku mau ada acara. Oke, ada. Nah, kita lanjut, kita tap question box lagi ya. Sebenarnya Kak Feby tuh kalau ngupload video YouTube tuh by the way kayak daily, kayak berusaha harian gitu Kak, atau mingguan atau gimana sih? Terus kayak benar-benar rutinitasnya upload YouTube, terus juga main sosmed dan kayak hobi kayak olahraga gitu-gitu dong, atau ngapain Kak? Selain misalnya lagi ada project nih Kak. Gimana? Sekarang kan misalnya ini lagi kayak tadi aku nanya apa ya sampai lupa tuh aku. Main YouTube nih. YouTube kan sekarang banyak nih, makanya aku jarang upload terus kayak berarti Kak Feby sekarang kesibukannya tuh selain kayak main sosmed nih, kita kan kayak lagi fokus di bikin konten YouTube, terus juga mungkin ngepost di sosmed di IG segala macam, terus juga selain juga doing hobbies kayak olahraga gitu-gitu, ada kesibukan lain lagi nggak sih Kak selain itu? Belum sih, belum ada. Kayak berarti lagi fokus ke YouTube ya, lebih tepatnya kalau iya, gitu. Lebih ke sosial media, create konten, dan emang aku juga enjoy creating konten, dan sebenarnya lumayan menyita waktu juga sih. Nah, di balik Kak Feby yang jadi seperti sekarang nih, siapa aja sih Kak orang-orang yang benar-benar memotivasi Kak Feby dari nol banget gitu? Keluarga mama terutama. Keluarga mama. Bener banget sih, emang benar-benar dari dulu pasti dukung banget ya mamanya Kak Feby. Karena yang dari awal yang emang mendorong, menyalurkan aku, maksudnya ngelihat nih anak ada talenta, terus dimasukin ke sanggar, diikutin casting ini itu, fashion show apalah, lomba ini lomba itu mama. Jadi ya aku nggak akan bisa jadi kayak sekarang kalau nggak ada mama. Sorry. Oke. Masih benar-benar emang. Oke. Nah, tapi nih ya, kayak misalnya berarti mamanya Kak Feby kan yang nganterin Kak Feby ke sanggar, berarti sanggar itu sanggar khusus acting atau buat nyanyi atau gabung gitu, ada acting ada nyanyi, dan emang aku juga les gue nyanyi, jadi kayak diikutin ini itu sih sama mama. Nah, berarti mulai dari kecil pas berarti lebih ke mama tuh pengen, mamanya Kak Feby tuh ngedorong, encourage Kak Feby banget di bidang hiburan banget ya, kayak musik acting terus ya berarti ya Kak? Kayak karenanya aku dari kecil emang juga ngeliatin kalau aku senang di bidang itu, jadinya mama yang menyalurkan dan mama yang fasilitasi gitu. Benar banget. Nah, kalau misalnya pendapat Kak Feby sendiri nih, kalau misalnya ada orang pengen mulai masuk ke dunia hiburan, kayak
langkah apa sih yang menurut Kak Feby kalau di tahun 2020 nih kayak gini? Mungkin dulu masih ada zaman-zaman casting, zaman-zaman masih harus ikut sanggar, emang harus berbagai skill di dunia hiburan kayak gitu. Nah sekarang tuh kalau misal orang pengen kayak gue mau masuk dunia kehiburan ya menurut Kak Feby nih apa ya, kayak langkah apa sih yang bisa dijalanin oleh orang-orang yang pengen masuk ke dunia hiburan? Kayak menurut aku sekarang jalannya udah banyak kali ya. Kalau dulu tuh ya mau ikut acting atau enggak ikut kompetisi terus ya berharap dapet tawaran dari misalnya ada jurinya yang kebetulan misalnya casting director di suatu production house, terus maksudnya bisa dapat kesempatan untuk acting. Kalau dulu agak susah, tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak banget ya, karena apalagi dengan dunia digital yang sangat amat pesat berkembangnya. Kayak maksudnya dunia entertain misalnya, if you love acting kayak ya udah kayak bikin sesuatu, misalnya bikin film pendek bisa dimasukin ke YouTube atau Instagram TV atau maksudnya udah banyak banget gitu loh jalannya. Jadi kayak menurut aku nggak sesusah yang zaman dulu, karena ya maksudnya kesempatannya juga buat ikutan casting, nggak semua orang bisa ikutan casting, nggak semua orang bisa dapet tawaran buat casting atau main sinetron. Kalau sekarang tuh udah makin banyak lagi gitu. Dan maksudnya sinetron nggak harus ada, maksudnya sinetron bisa acting nggak harus yang di TV gitu loh, nggak harus yang di televisi, juga kan kayak web series. Jadi ya dicoba aja semuanya. Terus kayak kalau nyanyi bisa bikin cover, bisa bikin cover di Instagram, di YouTube. Terus kalau misalnya senang nulis bisa di Twitter juga, bisa bikin blog juga. Udah banyak banget sih medianya sekarang, dan maksudnya bebas, kreativitasnya tanpa batas, dan nggak bayar juga, gratis. Menurut aku udah lebih gampang sih dari zaman dulu sebenarnya. Nah, kalau dulu mungkin lebih susah ya. Tantangannya tuh apa aja sih yang menurut Kak Feby tuh ngebedain yang namanya dulu mencari karir dari nol dibanding sekarang tuh tantangannya apa aja sih namanya, Kak? Ya paling itu yang aku bilang, susahnya adalah kalau zaman dulu ya kita harus benar-benar nyari, dan gak semua orang dapat tawaran casting, tawaran sinetron. Kalau sekarang tuh udah banyak banget. Terus juga kebutuhan, kalau dulu tuh belum ada stripping, jadi sinetron tuh masih weekly, jadi kayak serial gitu loh, kayak seminggu sekali. Kalau sekarang udah ada stripping, udah makin bervariatif lagi sih. Nah, ada nggak sih series yang dulu Kak Feby mainin pas kecil yang bikin tiba-tiba banyak banget tawaran sampai sekarang gitu? Misalnya kayak